Tak terasa sudah 27 tahun lamanya waktu yang dilalui oleh Inul Daratista dan Adam Suseno dalam menjalani biduk rumah tangga sebagai sepasang suami istri. Asam manis kehidupan pun nyatanya sudah banyak dilalui pasangan yang selalu tampil kompak dan harmonis itu. Namun kekompakan yang selalu mereka tampilkan nyatanya bukan jaminan untuk mereka terhindar dari isu tak sedap yang belakangan kembali muncul. Ya, belakangan ini warganet banyak yang menyinggung suami dari pemilik goyang ngebor itu terlihat hanya menumpang hidup dari kesuksesan yang kini telah diraih sang istri. Lantas, seperti apakah komentar Inul dan Adam Suseno mengenai adanya tudingan tersebut? Dan seperti apa pula peranan Adam Suseno dalam gurita bisnis yang dijalankan sang istri Inul Daratista? Jadi gini, sebelum kita masuk dalam pernikahan itu banyak kesepakatan yang kita bicarakan. Salah satunya mengenai harta, mengenai keturunan, mengenai kelangsungan hidup dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sebelumnya kita udah bicarakan itu gimana untuk kan Inul mulai dari nol itu sama-sama saya. Nah terus gimana ini untuk kelanjutannya, apa tetap kita berjalan seperti awalnya atau saya yang kerja? Kesepakatan ini ya udah kita lanjut seperti kemarin kerja berdua bersama-sama. Udah. Namanya kalau dibilang numpang hidup nggak juga ya. Ini bukan saya harus karena memang keadaan memang kalau Mas Adam dulu memang dia punya toko gede banget ya. Dia pengusaha tekstil, terus usaha keluarganya juga banyak gitu. Jadi ketika memilih untuk berumah tangga dengan aku kan kita memulai dari nol karena kanan kiri kan orang tua sama-sama nggak setuju. Jadi saya juga nggak ambil harta dia dan Mas Adam juga nggak dapat harta dari Eke karena Eke bukan orang punya gitu. Jadi benar-benar merintis berdua dari nol. Harta yang kita dapat pun juga berdua dan tidak ada namanya perjanjian nikah berbagi harta gono gini dan lain-lain, itu nggak ada. Jadi pure Mas Adam bantuin aku kerja, dia yang memanage, jadi manajer dan ngatur semua kehidupan aku, termasuk memaintain manajemen keuangan dan lain-lain gitu. Di situ kita udah komit bahwa tidak ada yang namanya itu hakmu dan itu hakku. Jadi kita dalam rumah tangga itu hak kita berdua gitu, karena kita kerjanya sama-sama. Jadi kalaupun ada omongan yang tidak enak ya itu semuanya nggak benar. Karena mungkin mereka tahunya sekarang, tidak tahu yang awal-awalnya. Ya biasa lah semuanya orang itu yang dia terserah apa ini ya. Nggak apa-apa. Itu kan persepsi orang masing-masing dan kita menanggapinya dengan baik. Mereka nggak tahu dalam rumah tangga kita mereka nggak tahu. Seperti apa? Kita cari duitnya berdua. Kita cari berduitnya kan berdua, makanya ya berdua lah. Mulai dari awal dari nol. Nah, jadi gini, jadi saya masuk di kehidupan Inul itu bukan seperti saat ini Inul sudah menjadi public figure, bukan pada saat Inul itu sudah mempunyai segala galanya. Saya masuk di kehidupan Inul itu sama-sama kita dari nol. Inul pada awalnya itu nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, dan saya juga begitu. Kecuali kalau misalnya saya masuk di kehidupan Inul itu, Inul sudah menjadi public figure yang hebat, udah kaya raya, itu baru dibicarakan. Tapi kita kerja itu bersama-sama mulai dari nol, dan kesepakatan yang pasti orang lain tidak akan tahu. Jadi kalau itu pamali kalau kita dalam keluarga itu dalam rumah tangga ngomongin masalah duit itu kayaknya nggak banget. Makanya kalau orang mau ngalor ngidul tentang kita berdua aja mereka nggak tahu kita gitu. Ya, mereka tahunya sekarang aja kali ya. Dulunya mereka nggak tahu. Tapi kalau waktu Mas Adam dia kerja nganterin aku nyanyi, kerja nganterin ya dapat gaji juga, dikasih uang juga akunya gitu. Tapi ketika komitmen kayaknya nggak bisa deh, kamu kerja terus aku kerja sendiri itu kayaknya aneh gitu. Nggak bisa. Makanya harus memilih salah satu yang dikorbankan. Jadi seperti itu. Jadi komitmennya kita berjalan sampai hari ini, dan kalaupun misalkan aku ngurusin kerjaan yang gede banget kayak karaoke dan lain sebagainya, ya dia juga memanage gimana di belakang layar seperti apa gitu. Jadi ya udah bagi-bagi kerjaan aja gitu. Tapi kalau ngomongin uangku lebih banyak, uangnya dia lebih sedikit nggak juga. Uangku ya uangmu gitu. Jadi uang bersama. Terlepas dari kabar tersebut,
27 tahun menjalin biduk rumah tangga tentu bukanlah waktu yang sebentar. Apalagi bagi pasangan Inul Daratista dan Adam Suseno yang memulai kehidupannya dari nol dan dikabarkan sempat tidak mendapatkan restu dari orang tua keduanya sejak awal keduanya membina hubungan sebagai sepasang kekasih. Lantas, seperti apakah resep Inul Daratista dan Adam Suseno dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga yang mereka bina? Dan benarkah pula, di usia jelang ulang tahun pernikahan mereka tahun ini, Adam Suseno lebih menunjukkan sisi romantisnya dari tahun-tahun sebelumnya? Ya kalau ditambah dengan masa-masa pacaran ya lebih 27 tahun lah. Memang udah terbiasa mulai dari nol kan kita selalu bersama. Jadi kemana-mana selalu berdua. Pada saat kita masuk ke pernikahan juga gitu banyak kan kesepakatan yang kita buat. Jadi kita sampai saat ini masih selalu tetap berdua aja. Ya dulu kan masih muda, sekarang kita udah usia ya dinikmati aja berdua. Orang dia sayang sama aku dan aku juga sayang sama dia, jadi jalan berdua aja. Dan tidak ada bikin konten-konten yang pencitraan atau apa gitu. Karena memang kita ya apa adanya gini aja gitu. Namanya rumah tangga memang nggak ada yang terus kayak kapas ya, pasti ada beda. Tapi kita selalu memang nggak di rumah nggak di luar pun juga kita harmonis aja gitu. Ya ada kalanya ribut-ribut kecil itu kan bumbu-bumbu dalam pernikahan gitu. Tapi yang jelas kita ya romantis ya tiap hari juga sayang-sayangan aja gitu. Tapi yang lebih romantis kayaknya dia sekarang. Saya suka ngeledekin, suka nyandain kalau di rumah itu suka bercanda, ngomong aja kadang-kadang lucu gitu. Terus kadang-kadang ya jengkelin gitu, ngomongnya itu kadang-kadang lucunya jengkelin gitu. Jadi gemes aja gitu. Ada aja yang dibahas, ada aja yang diomongin, ada aja yang dibuat bahan lucunya tuh ada aja gitu. Tuh makanya saya kalau nggak dipublish ya. Semua rumah tangga kayaknya bohong kalau nggak ada permasalahan, pasti ada permasalahan. Dan permasalahan itu pasti beda-beda, dan cara mengatasi pasangan suami istri itu juga beda-beda karena permasalahannya beda-beda. Makanya sebelum masuk pernikahan itu memang modalnya salah satunya itu harus siap dalam arti itu siap menyelesaikan masalah apabila nanti suatu saat ada masalah, menyelesaikan masalah itu. Tapi aku nggak suka yang bisa ranjang sama dia, karena aku sering banget. Sering. Beda ranjang, soalnya kan dalam satu kamar itu kan ada 2 ranjang. Yang di tengah-tengah anak kita, jadi berdua kita satu ranjang, Inul di ranjang yang lain, berarti kan bisa ranjang. Nggak marah karena kan dulunya Inul kan belum sempat bisa ini keinginannya, memenuhi keinginannya, beli parfum kayak beli baju kayak beli barang-barang yang mewah. Nah sekarang ada sisa duit, bisa belikan, oke, selama itu tidak sampai ini uang untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi yang jelas beli barang mewah itu juga bukan suatu orang yang konsumtif banget, enggak. Selagi masih ada tabungan yang lebih gitu ya, ini semuanya udah beres, baru aku mulai jajan gitu. Dan kita udah komit untuk itu gitu. Jadi aku bukan orang yang tiap hari harus belanja gitu. Beli tas mewah pun juga paling juga setahun sekali apa 2 tahun sekali, itu pun juga harus memikirkan ini tasnya perlu banget apa enggak gitu. Jadi selagi benar-benar barang itu diperlukan ya beli, tapi kalau enggak pun juga paling nonton-nonton aja gitu. Dan terbukti beberapa kali juga aku pakai tas yang sama atau barang yang sama. Dari parfum ya, kalau parfum itu kan konsumtif banget karena kan aktivitas tinggi. Saya berharap menjadi orang tua yang sempurna, meskipun kita bukan manusia yang sempurna ya, di mata anak itu benar-benar ngejagain banget, meskipun kadang-kadang kita ada lost goalnya juga, mungkin kalau ngomong lost control, tapi jujur sebagai orang tua kita pengennya kita dianggap yang terbaik, jadi sebisa mungkin mengajari, terus memberikan arahan dan mendidik semuanya dengan cara yang benar, yang baik, dan benar-benar menjadi suri tauladan bagi dia.